Alhamdulillah, Ariko di cuaca yang cukup sejuk, berbeda dengan beberapa hari yang lalu. Selama 1-2 minggu lebih Batam suhunya cukup anget. Tapi alhamdulillah dalam 2 hari terakhir Allah berikan kesejukan dengan menurunkan hujan di wilayah Batam secara umum. Tentu di sana Soro Minang TV dengan adanya rahmat dari Allah modelko, maka malam hari kami Soro Minang TV mengajak donsana sadonyo kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala bentuk rahmat dan karunia-Nya terhadap kita dalam bentuk apapun. Oke, donsana Soro Minang TV. Ariko di edisi 22 Juli tahun 2022 Jumat kita mendapatkan tamu-tamu yang cukup luar biasa yang telah hadir di studio kita, yaitu tamu-tamu yang pada prinsipnya yang kita tahu selama adalah dengan sebuah tagline dan sana sadonyo, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, di sana Soro Minang TV sadonyo awak yakin dan percaya dengan tagline sederhana tadi, sehingga ala mulai dan sana sadonyo sedikit memahami kira-kira siapa tamu kita yang hadir di studio kita hari ini. Tapi sebelum kami perkenalkan dan sana, selalu kami menyampaikan bahwasanya Dunsana Sadonyo ucapan terima kasih kepada Dunsana Sadonyo yang selalu mengikuti live streaming kita baik di fanpage Facebook ataupun di YouTube channel Soro Minang TV ataupun di webnya sorominangtv.id dan beberapa akun-akun Soro Minang TV di media-media sosial lain baik Instagram maupun TikTok. Oke, dan sana tentu harapan kami adalah supaya akun-akun kami khususnya Facebook dan YouTube-nya bisa berkembang. Tentu share lah akun itu sebanyak-banyaknya supaya Soro Minang TV cepat bisa lebih dikenal oleh masyarakat dan kami pun semakin semangat untuk menjumpai Dunsana dalam bentuk program-program yang berkualitas, dalam bentuk program-program yang bisa dan bermanfaat untuk masyarakat Minang khususnya yang ada di Kota Batam ataupun di mana saja berada yang bisa mendengarkan siaran kita, dan secara umum adalah tentu warga Batam secara umum yang ada di Kota Batam. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya, sebelum kami kenalkan udah kita yang cukup ganteng yang ada di samping ambo, yang tadi sudah kami sampaikan tagline-nya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah, maka ikuti tarikh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Jadi bukan hanya Pegadaian yang punya tagline, Soro Minang TV juga punya tagline, Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Masya Allah, alhamdulillah. Gimana Urang Awak? Di sana Soro Minang TV sadonya seperti apa yang telah kita viralkan flyer edisi podcast kita hari Jumat edisi 22 Juli tahun 2022 Riko adalah kita akan berdiskusi dan berdialog dengan 2 orang pejabat dari tentu ya pejabat. Ya, siap. Di minimal di kelembagaannya. Kalau di SMTP awak jabat. Beda topik. 2 orang yang sangat luar biasa yang berada di sebuah BUMN yang kita kenal selama dengan Pegadaian. Tapi di sana ya terpaso dek karena beliau ko anak-anak muda yang cukup luar biasa, takut host Safril Yubahar lupa dengan nama-nama beliau, maka terpaso ambo buka flyer dulu. Nama nanu Danov, nama nanu udah tambah. Kan gitu ya. Oke. Di sana Soro Minang TV sadonya subanta kita coba mencari flyer balik dengan nama beliau, kita perkenalkan
satu persatu tamu kehormatan kita yang telah hadir di studio. Tapi jangan lupa di belakang ada pegadaian pinjaman usaha, pegadaian tabungan emas. Masya Allah, luar biasa ya. Yang pertama di sana yaitu Udanofri Yufani. Ya. Masya Allah, Udanofri Yufani adalah asisten manajer pegadaian area Batam. Ya. Berarti dari beberapa pegadaian di beberapa titik, berarti di bawah. Ya, area Batam sebenarnya adalah support dari cabang-cabang yang ada di Kepri, mulai dari Pulau Batam, Tanjung Pinang, Balai Karimun sampai Pulau Natuna. Oke, sebentar. Yaitu Udanofri Yufani, asisten manajer pegadaian area Batam. Assalamualaikum Uda. Waalaikumsalam. Sehat. Luar biasa, alhamdulillah ya. Ya. Oke. Nah di sebelah beliau yang berkacamata apa namanya? Kacamata kuda. Yang berkacamata yaitu Uda Andiko Pratama, yaitu marketing officer pegadaian area Batam. Area Batam. Masya Allah. Assalamualaikum Uda Andiko atau Uda Tama ya? Kalau Ambo biasanya lebih akrab dipanggil dengan nama tengah Tama. Tama ya, lebih keren kayaknya Tama. Siap. Lah biasa di Tama. Ya, tahu kan nama yang paling komersil. yang komersil ya. Yang menjual gitu. Yang menjual. Ada kisah di balik nama. Tunggu loh, jangan. Oke, di sana Saudara Minang TV, nanti kita coba jika seandainya memang ada dunsana atau saudara pemirsa Saudara Minang TV dari tidak dari orang Minang, nanti kita coba campur-campur bahasanya. Karena kita ini berbicara program pegadaian ya. Boleh, tentu indah orang Minang saja rasanya mungkin yang akan mendengarkan Iko, yang akan menikmati jasa yang akan diberikan oleh pegadaian ke depannya, kan begitu ya kan? Oke, di sana Saudara Minang TV kita mulai bertanya-tanya ke Udanofri lah dulu. Nah, bertanya lu sebelum lu bertanya ke Udanofri, yang bertanya lu. Siapa pilihan? Ya, nah, lama kena tahu kok. Siapa yang tinggi jabatannya kok? Asisten ya? Berarti wajar lah ya. Tapi sebelum itu Danop, cobalah Danop minum tetalu SM Cafe gitu loh. Bah kena kira. Cibol ya. Coba lu supaya dapat doping dan semakin semangat Danop untuk menyampaikan kira-kira ada apa di pegadaian kini gitu. Semakin acuh lo kasih gitu ya. Oke, Cibol. Kalau minum tetalu awak sediam tisu langsung. Silakan Danop. Cibolo baalo raso tetalu di Suara SM Minang Cafe. Mohon izin sana sadonya. Ya. Iya Jai. Iyo subana Jai. Masya Allah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Mantul. Berarti beko bisa atau ada waktu lapang kumpul-kumpul aja kawan-kawan. Jadian SMKP sampai nongkrong. Jadi. Nah, ada satu hal yang perlu kami sampaikan ke Danop sama Udatama. SMKP itu tidak hanya sekedar punya visi, datang teragak tetalu minum satu pulang, tidak. Datang teragak sambal buruk-buruk, lado hijau, kenasin bla bla bla, habis itu pulang, tidak. Tapi datang kemari ada sesuatu hal yang positif yang dibawa pulang. Karena setiap hari ada acara-acara yang bisa dinikmati oleh pengunjung SMKP live streaming gitu. Nah, jadi ada ilmu sambil duduk mengopi, nonton itu SMTV yang ada di TV. Di situ akan tampil live streaming kita via YouTube lewat TV itu. Nah, berarti sambil mengopi ada pengetahuan, ada edukasi, baik itu adat, baik itu agama, baik itu tentang kesehatan, dan termasuk podcast para tokoh yang ada di Kota Batam. Nah, yang jadi duduk siku gratis perai. Tapi tetalu iya. Masalah makan. Oke, Danop. Awak mencari kalau dulu di kepala awak mencari pegadaian go,
ya mode-mode caro di kampung Hmm. tasasa kepeng ada barang angkan ke pegadaian. Iya. Tapi kini Wak Cali dari sisi wajah saja, belum kita berbicara tentang visi misi yang sudah sedikit berubah. Iya. Apa yang telah terjadi perubahan-perubahan tersebut? Wak Cali pegadaian itu kini agak lebih cerah tampilannya dari luar, nampak dewa Iya. dari nam biasa-biasa. Iya. Di zaman-zaman dulu ya, dari zaman-zaman dulu. Betul. Nah, informasi yang kami terima oleh tim redaksi Soro Minang TV itu pegadaianku katanya ala mulai bertransformasi sebagai lembaga keuangan konvensional sifatnya pegadaian dulu, kini kabarnya lah mulai melakukan perubahan-perubahan. Oke. Tentu perubahan itu banyak orang yang tidak tahu. Jangan orang berpikir den perlu pitih nak nio ke pegadaian, nak nio ke bank, tapi nio pegadaian, tapi nak ada barang ada yang ngaden pamunyo kan seperti itu. Mana tahu. Nah untuk itu Udanov sebagai asisten manajer daripada areal Batam pegadaian itu sendiri bisa ndak Danov tarangkan kepada Udun sana Soro Minang TV pegadaian dulu dan pegadaian yang sekarang. Silakan Danov. Oke, terima kasih udah Safril. Cap. Iya, mungkin indah di Batam pun ataupun di Sumatera Barat, orang pasti taunya pegadaian. Ya. Tapi bahasanya dulu bukan pegadaian, tapi pojak gadai. Pojak. Ya, pajak gadai. Orang kan? kubu ya, bukan pojak. Iya. Kalau pekubuan kan pojak. Pojak. Gadai, itu kan. Nah, jadi memang mungkin kebiasaan orang Minang dulu kalau ke pegadaian tuh sama kini mungkin ada rasa malunya, Pak. Iya, betul. Daya, mungkin ada rasa malunya karena awak datang ke situ membawa barang. Kalau dulu kan orang menggadai kayak bawa apa? Piring, Iya. bawa kain sarung gitu, Iya. segala macam gitu kan, Iya. sepeda. Nah, tapi kini agak sudah beralih lah ya. Jadi orang gadai kini tidak hanya bawa alat-alat kayak Barang-barang fisik dulu ya. fisik, tapi kini orang lah membawa ame. Nah, dulu kan pegadaian itu ala lama kan umurnya lah dari tahun 1901. Jadi sejarah pegadaian Iya. dari 1901. itu bermula dari terbentuknya Bank Van Lening. Nah, zaman Belanda Belanda, dulu, ya. zaman Belanda Ya. itu ada nama Bank Van Lening gitu. Jadi Bank Van Lening ini hadir untuk mengurangi ijon atau rentenir. Nah, itulah hadirnya pegadaian di pemerintah di tahun 1901. Nah, Rentenir gue menggaduh gue dulu. dulu menggaduh jadi- kenyamanan Betul. masyarakat awak Ya. kan. Nah, jadi muncullah yang namanya dulu Bank Van Lening sebelum itu semasa Belanda. Nah, sehingga diresmikan di 1901 didirikan PT Pegadaian pada tanggal 1 April 1901 sampai kini. Sampai Kini alhamdulillah berjaya sampai kini masih hadir karena Dunsana Jo gitu. Betul, Nah, berarti di Dunsana gara-gara Jo dipercaya oleh konsumen. dipercaya oleh konsumen atau Ya. nasabah seluruh Indonesia gitu. Nah, mungkin tadi tagline dari Pegadaian Ya. sedikit salah tadi Pak. Pak udah Safril. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Tadi ada Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan. Jadi mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, Nah, sesuai dengan tema kita hari Ya. itu, ingin ame, ingin pegadaian. Ya, betul. Nah, memang fokus dari usaha pegadaian ini adalah emas dari dulunya. Memang taunya pegadaian itu adalah lembaga keuangan non perbankan. non perbankan. Dan kita sekarang tidak hanya konvensional, tapi produk kita rata-rata itu mayoritas adalah syariah. Itu yang terpenting. Itu paling penting. Betul. Sebentar ada Ya. Memang kadang-kadang jujur kita akui perkembangan ilmu agama masyarakat kini termasuk generasi muda atau keluarga-keluarga dengan usia-usia produktif kini dengan begitu tingginya informasi yang begitu cepat masuk ke rumah-rumah kita sehingga termasuk ilmu-ilmu agama sehingga mulai lambe-lambe orang berpikir tabuka indah ingin berada di konvensional lain tapi ingin berada di syariah ingin berada di syariah. Nah, sehubungan dengan itu mungkin sedikit lebih detail sebenarnya pegadaian sistem syariah pegadaian itu
seperti apa sebenarnya kita anggaplah kini Yeah. kita seperti pegadaian biasa dulu, Yeah. tapi dengan konsep syariah apa sistem sebenarnya gitu. Dan Oke. Mungkin di tengah masyarakat mungkin orang menyatakan konvensional sama syariah itu sama saya gitu. ya, Kadang ada berkelana. kadang-kadang lebih mahal gitu ya. Kadang kadang orang berpikir konvensional tuh bedanya sama syariah cuma di akad. Ya. Kalau akad di syariah tuh dengan bismillah katanya. Ya. Tapi kalau konvensional dengan alhamdulillah. Jadi sebenarnya itu ada perbedaan. Betul, Ya, betul. jadi kalau misal kita dari gadai nih, kalau pegadaian syariah itu kita lihat dari mu'nah. Munah itu dari barang taksiran barang yang kita titipkan. Oke. Nah, munah itu kalau di syariah itu per 10 hari. Nah, munah itu muncul karena kita menitipkan barang tadi di pegadaian. Oke. Nah, itu di dalam fatwa dan seluruh produk dari syariah itu sebenarnya sudah ada fatwa MUI-nya dan Ya, dari ya, ya. pengawasan Dewan Syariah Nasional. Ya, Nah, ya. itulah kenapa diperbolehkan produk kita hadir dan meluncur di masyarakat karena sudah ada fatwa MUI dan DSN. Untuk Jadi, menyatakan mengatakan pegadai ini masuk boleh di sisi syariah. iya syariah dan itu halal. Nah, jadi produk-produk yang sekarang kita luncurkan rata-rata itu adalah produk syariah semua. Jadi sekarang kalau di lembaga keuangan perbankan kan jaleh khusus tuh. Ya. Iko bank konvensional, Bank syariah. Bank syariah. ko bank syariah. Nah, kalau di pegadaian apakah seluruhnya sudah dinyatakan syariah Ya. atau seperti layaknya bank tadi gitu? Oke. Kalau untuk dari kantor, dari permodalan memang kita sudah dipisahkan. Oh. Sudah dipisahkan. Jadi modal syariah, konvensional. Tapi tetap dari manajemen kita satu direksi. Nah, masih satu direksi oke. tapi kita belum spin off. Ya, Spin off ya, itu ya, arti ya. belum terpisah. Betul. Tapi rata-rata sekarang produk yang ada di konvensional adalah produk channeling dari syariah. Jadi konvensional ini hanya sebagai tempat memasarkan produk syariah. Iya. Jadi konvensional kok ibaratnya cuma memasarkan. Nah, jadi kalau untuk beberapa daerah lain seperti kayak daerah Madura, Aceh itu rata-rata sudah syariah semua pegadaian. 100%. Ya, udah 100% hampir tidak ada 100%. konvensionalnya. Ada konvensional. Syariah semua. Tapi Di nanti Padang, Mbak, Sumatera Barat, Bang? kalau Sumatera Barat masih belum ada ketetapan perda dari dari Pemko-nya, pemerintahnya. Bisa, sebentar. Bisa. Bisa campur tangan pemerintah daerah. Seluruh perbankan harus syariah. Iya. Seluruh pegadaian harus syariah. Bisa seperti Bisa. itu. Itu nanti jadi di Aceh. Iya, itu terjadi di Aceh, Oke. sama Madura. Padang itu mungkin dalam waktu dekat seperti itu juga. Mengarah ke situ, ya? situ. Dan saya lihat Batam juga akan hampir mengarah ke situ. Betul. Walaupun kita heterogen, tapi kayaknya lebih ngarah ke situ gitu. Dan peminat kadang-kadang jujur yang non Muslim pun Iya. mereka tidak alergi dengan Iya. sistem perbankan syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah. Syariah Tidak Betul. tidak alergi lah dalam Ya, tanda petik. tidak menolak. Tidak tidak menolak. Oke, udah Nop, sebelum kita ke udah Tama untuk mendetailkan berbicara program, kita coba mencalik-calik dulu dun sana yang ada di Facebook ya. Biasanya kalau di YouTube kita tidak standby. Nah, kita buka, mana tahu ada informasi atau komentar-komentar dari dun sana Soro Minang TV ya. Oke, siap. Oke. Dun sana Soro Minang TV sadonya wah dari Pak Ilyas. Salam Yes. pegadaian kata Pak Ilyas ya. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Oke. Oh, Kita ada Yayel juga. betul. Salam sama Pak Nofri. Masya Allah. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Pak Ilyas. Pak ya. Pak Ilyas, siap-siap. Rupanya Pak Ilyas sudah nasabah di level apa gitu ya. Bukan super mikro lagi. Nggak super mikro lagi ya. Kena omset lah miliaran gitu ya. Oke. Ibu Marlina Ramli. Ini masih grup-grup apa ya? Melayu Darmawan. Pak Nofri, selamat malam Pak Nofri. Selamat malam, Ibu. Ya, salam dari Akademi Melayu Darmawan. Iya, oke. Salam kolaborasi ya. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Marlina Ramli yang selalu mensupport terhadap Soro Minang TV.
Terus ada Ibu Lis Sidi, bukan Ibu nih ya. Lis Sidi Batua, mantap kata Lis Sidi Batua ya. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan, ada yang lagi menonton, terima kasih. Yang kepada Nusana yang menonton, yang pingin bertanya atau yang memberikan komentar tentang transformasinya Pegadaian ke arah lebih modern, ya kan? Ya. Mengikuti sebuah perkembangan lembaga keuangan kekinian itu, Yes. termasuk dengan syariah. Silakan bertanya-tanya dan memberikan komentar di Facebook fanpage kita yang lagi live streaming. Bagi Nusana yang komentar di YouTube, mohon maaf, kita cari waktu, mudah-mudahan kita bisa membaca beko. Tapi yang jelas kami mengucapkan terima kasih bagi Nusana yang lagi menonton di YouTube. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat pembicaraan kita dengan udah kita dari Pegadaian. Terus ada Pak Rizal Apendi Pensia. SMTV tetap di hati. Masya Allah. Luar biasa ya. Tentu harapan kita, Nusana Soro Minang TV dan all kru Soro Minang TV tentu berharap dengan masuk Pegadaian bekerja sama dengan SMTV dan bersedia hadir di SMTV, berarti memberikan dukungan terhadap SMTV. Tentu bertambahlah subscribe kami dari karyawan Pegadaian. Oke, siap. Ya kan? Nah, mohon dukungan juga subscribe, lonceng, dan share serta komen channel YouTube dari Soro Minang TV ya. Oke, siap. udah Tama? Siap. Tadi lah banyak sengeneknya udah secara umum baru ya, kita belum berbicara detail transformasinya seperti apa, tapi paling tidak awak pun mencari wajah Pegadaian zaman dulu. Ini tampilan fisik dengan wajah Pegadaian zaman sekarang. Walaupun awak hampir belum pernah masuk ke Pegadaian, tapi kita kan Pegadaian kan masuk berada di dekat dengan konsumen, berada mungkin di level-level kelurahan ada Pegadaian, tidak kecamatan malah ya, tapi di level kelurahan ada Pegadaian. Jadi tentu suka atau tidak suka matogo itu nampaknya gitu ya. Awak orang generasi yang lah melalui beberapa generasi, jadi masih nampak bagaimana dulu dan sekarang. Udah Tama, mungkin Udah Tama bisa lebih detail menjelaskan program-program unggulan Pegadaian dari sisi syariah. Ya, itu tidak berbicara konvensional. Kita usahakan bagaimana syariah go membooming. Dan kita lah yang membuat syariah go sistem apapun, kalau bisa syariah go masuk ke dalam sisi-sisi kehidupan kita, kan gitu ya. Betul. Tolong Udah Tama sampaikan kepada Nusana Soro Minang TV program-program unggulan yang bisa dinikmati jasa dari Pegadaian tersebut oleh Nusana Soro Minang TV sadonyo dan seluruh pendengar dan pecinta Soro Minang TV gitu. Ya. Tetap makasih banyak. Oh iya. Pilihan lo. Ya. Nusana Soro Minang TV, insyaallah besok go Pegadaian akan support peralatan supaya mix makin banyak. Berarti butuh modal. Pas datang Pegadaian, peralatan bertambah. Subscribe pun bertambah. Berapa jumlah karyawan di Batam? Aduh, lebih kurang Di Batam saja. sekitar 200. 200 dapat 100 nambah sampai kami lah lumayan tuh. Nggak lumayan lain. Iya. Silakan datang. Dasap dan sana sadonya, alhamdulillah. Kalau untuk produk-produk dari Pegadaian yang sudah syariah, hampir sudah dominan dan mulai banyak. Kalau untuk program-program unggulan atau produk-produk unggulan dari Pegadaian, mungkin dun sana sadonya tahunya Pegadaian itu tapi menggadaikan barang. Iya kan, Mbak? Awak punya AME, awak punya BPKB, para lupiti. Tapi enggak Pegadaian. Ya, tapi enggak nio menjual barang. Enggak nio menjual barang, sayang gadai. Nah, tapi kini dun sana sadonya Pegadaian itulah bertransformasi. Dun sana sadonya kalau memang ingin berinvestasi, kadang-kadang dan sekarang Pegadaian sudah bisa membantu dun sana, membantu Dasapjo untuk bisa punya AME yang mungkin selama kok cara ambo punya AME ya. Gimana cara kita mau punya emas
Tapi karena kalau kita beli emas ke toko emas misalnya, kita harus punya uang sekian ratus ribu Atau jutaan. jutaan malah sekali beli. Sedangkan ke Pegadaian Dunsana Sadonyo punya uang cukup buat DP-nya saja. Dunsana bisa memiliki emas dengan cara cicilan. Nah, di toko Ameh mah bisa nama dia itu. Gitu ya kan. Langsung punya Ameh. Jadi Pegadaian saat ini fokus kepada berinvestasi, mengajak masyarakat Sadonyo untuk berinvestasi. Nah, Lupa gitu tadi judul gitu ala Inge Ame, Inge Pegadaian. Iya, oke, lanjut. Iya. Iya, bantu ada tambah untuk Ame aja. Ya, lanjut. Jadi kan memang mode itu Dunsana Sadonyo. Jadi kalau datang ke Pegadaian tidak untuk menggadai barang kini lah itu. Udah mulai investasi Ameh. Caronya banyak. Ya. Dunsana Sadonyo caronya Pegadaian mage solusi mengatasi masalah Dunsana Sadonyo tanpa menambah masalah. Nah, pertama bagi Dunsana yang mungkin pengen punya Ameh, pitihnya lunado, cukup bayar DP-nya saja. Beko bisa dibayar secara cicil. Contoh umpamanya 1 gram emas umpamanya. Ya, nah maksudnya Amehnya ada. Amehnya ada. Onde Pak oi. Piti jam. Ya. Contoh. Nah, Langsung saja diupdate. biar maksudnya biar ilustrasinya nampak. Umpamanya dengan emas yang modelku, bara gram aponya, bara DP-nya, bara harganya, bara cicilannya dan segala macam. Dengan satu sampel yang seperti itu. Ya. Oke, Dunsana Sulawesi TV ya. Wah minta teknis langsung kepada Udatama khusus untuk program cicilan emas. Siap. Silakan. Nah. Baru berbicara program yang lain juga. Dunsana Sadonyo. Jadi di Pegadaian itu kami langsung bekerja sama dengan perusahaan BUMN juga, Antam. Ya. Oh, Antam. Ya. Kita jadi emasnya bukan emas yang sembarang-sembarang, yang memang sudah kita semua kenal Antam. Ya. Kualitasnya bagus. Ya. Nah, contoh bagi Dunsana Sadonyo, ambo langsung lagi perhitungan, Ya. lagi gambaran. Ya. Nah, harga Ameh kini kurang lebih di angko 1 gram itu 1.020.000 sekian, 1.030.000 sekian. 1 gramnya yang merek Antam. Oh, yang Antam ya. Yang merek Antam ya. Betul. Bukan yang bentuk perhiasan. Bentuk perhiasan ya. Bentuknya modiko Ya. per gramnya. Kalau yang kini ambo paciko kini 2 gram. Nah, Kau tuh SNTV kah? Tinggal masuk kali. Oke. Jadi lanjut kan sana. Lanjut. Jadi untuk 1 gram dengan harga Antamnya 1.020.000 sekian, Dunsana cukup menyiapkan pitih untuk DP itu di angko 200.000 saja. Oh, Beko dengan Dunsana, Beko bilang siapkan untuk 1 gram 200.000 saja, kurang lebih di angko 203.600. 203.600. 600 Oke. rupiah. Ya. Bawa ke Pegadaian, jadikan itu DP. Beko Dunsana bisa. Ambo sanggup mencicil sebulan sekian, disesuaikan. Dunsana bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Oh, jadi sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan kesanggupan kan, karena Pegadaian itu mengajak untuk ayo berinvestasi. Investasi yang paling aman Mas. Ameh. Banyak sih investasi di luar sini, tapi yang paling aman, paling gampang dipantau, paling gampang untuk kok sasa pitih, paling gampang Capek. untuk dicairkan Ameh. Punya rumah susah jual gitu. Agak mencari lurang dulu kan. Nah, setahun tentu dijual ya. mau quick yang bisa ke perbankan misalnya, Ya, betul. butuh waktu lo untuk Betul. pencairan. Ya, betul. Kok ada Ameh langsung ke Pegadaian, bisa dijual, bisa digadai. Iya. Apalagi kau udah punya cincin-cincin ke kawin, kok dijual sayang. Sementara Digadai untuk dulu. pitih. Apa perlu pitih? Gadai sih dulu, beko ada pitih baru digadai. Ya. Itu caronan pertama dan sana Zap. Ya. Dan cicil bisa. Ya. Nan kini Pak, nan acok biasanya sama amak kok. Amak ketujuh bana mereka kok. Kami ada caranya dengan sistem arisan. Jadi kan arisan buat kumpulan Pak, mungkin apa? Komunitas ya. Komunitas. Ya. Nah, gitu. Selamukan arisannya Pak, pitih. Sekali dapet masuk ke tabungan di sana. Dah. Pitih kok barang nampal yang jadi enggak tuh. Aduh sih pitih itu di saku kah, di rekening kah, ini pandai cari jalan keluar. Mana itu nak berlanjut Dan ya. awak pengen nggak belanja pitih kok pandai cari jalan keluar. Keluar sih jalan mereka kan. Nah, jadi ketika zaman arisan zaman dulu pakai
uang. Daftar apa? Uang, dapatnya uang. Kalau kami ngajak, ayo kita arisan emas. Ya. Tetap nanti dun sana dengan bayar per bulan. Ketika bulan kok, oh ibu si A nan mendapat langsung dapat amehnya. Sampai selesai sadonya langsung dapat ameh. Nah, jadi secara psikologis ketika kita punya barang ameh modeko, psikologis pasti ketika memelanjuannya pasti sayang simpan selalu atau simpan pitih hawa investasi. Nah, itu bisa dipakai dan juga itu bisa di sana lakukan. Gue komunitasnya minimal 6 orang, minimal cukup 6 orang saja. Wah, gue satu grup, kau daftarkan. Baramenyo di Pegadaian bisa dari 0,5 gram, nggak paralu. Oh, dari setengah gram bisa ya? No, dari setengah gram bahkan sampai 1 kilo bisa. Ah, Sakila. sakila. Ya, jadi awak nggak ada batasan, Roda. Sekilo sana apa itu tuh? Sakilo nol. Pak Ilyas ya? Kalau Pak Ilyas, alasannya sekilo emas ya? Tuh, itu Pak yang ngaco kadang-kadang majelis taklim, ibu-ibu perumahan sering memanfaatkan Betul. Dan yang sekarang lagi booming di masyarakat, kita bisa mengajak masyarakat dun sanak sadonyo untuk berinvestasi emas menggunakan yang namanya tabungan emas. Ada informasinya di belakang, tadi sudah di-spill sama dasar tadi, mau jalihkan sedikit. Ya. Namanya tabungan emas, ya. Samo jo tabungan biasa. Siap. Jadi kalau awak di perbankan, dan sana sadonyo nabung ke perbankan, masukan pitih, Ya. yang tercatat di bank itu apa? Pitih. Saldonya pitih. Ya. Setiap bulan pasti ada biaya bulanan. Ya. Nah, kalau di Pegadaian, dan sana buka rekening tabungan emasnya, dan sana masukan pitih, yang tersimpan itu bukan nominal pitih, tapi akan langsung kami konversikan. Anggap, dasar sudah gue, masukan pitih 500.000. Oke. Yang tercatat di sinan bukan pitih 500.000, Tapi- bukan uang 500.000 di sana. Tapi- Langsung dikonversikan, oh 500.000 ini seharga berapa gram emas. 0, sekian gram Nah, Pak kita anggap kalau dengan harga emas sekarang 1 juta, kita anggap ya 0,5. berarti 0,5 gram. Dikonversi langsung dalam Langsung bentuk emas. dikonversikan Walaupun mungkin sampai gram. dengan akadnya akad jual beli dan itu syariah. Ya, benar. Langsung di sana dengan akad jual beli syariah, titip di sana. Jadi dan sana sadonyo punya di sinan ameh, jadi keuntungannya adalah setiap dan sana masukan piti yang tercatat di sinan itu adalah gram emas. Jadi bukan piti. Dan kami di Pegadaian tidak ada biaya bulanan. Ada biaya pasti ada. Kami biayanya setahun. Oh, Per oke. tahun, apakah gadang biaya cuma 30.000 setahun. 30.000 dibagi 365 hari. Ya, salah itu. Sekian ratus istilahnya sehari Ya, ya, gitu. Dibandingkan dengan perbankan yang mungkin biaya per bulannya sekian puluh ribu. Nah, itu kita sudah hemat di sana. Betul. Itu namanya kami mengajak masyarakat seluruhnya di sana sadunya untuk yuk di Pegadaian itu tidak tapi menggadai barang saja, bisa berinvestasi terutama untuk ameh. Dulu Iya. kalaulah mulai anak ke sekolah, tuh lah menyuruh lewat demikian tetangga tuh. Malu mau masuk ke Pegadaian kan? Wah, Nah, jadi itu yang terjadi zaman dulu gitu. Iya. buat apa coba? Di sana sadunya memang apalagi wanan orang Minang kok. Ya. Arti namo menggadai. Itu kan bahasa Jawa kayak Ya, betul. Menggadai itu kok bisa dihindan. Dan di ada awak kan nomor itu dulu. Iya. Kok jangan sampai namanya tanah digadai gada-gada itu malu. Lalu. Tapi itulah yang kami coba Pegadaian berubah supaya Pegadaian itu bukan tapi menggadai barang. Pegadaian itu bukan untuk orang nanti sasak para lu piti, ndak para lu malu Pegadaian karena tahu awak nanti Pegadaian itu bukan untuk menyalang piti. Kok Itu justru malah gini. Ame hambo olah sekian kilo. Nah, daripada simpan-simpan piti di bank Atau bahkan di rumah. atau bahkan di rumah, iya betul. Bali di toko ameh, atau simpan ameh di rumah. Betul. Risikonya tinggi. Iya. Enak. Bisa kalau Tapi bisa nggak kalau? Tapi kalau disimpan di Pegadaian, Nah, safe, safe, sangat aman ya. Ya. sangat aman. Insya Allah aman. Karena memang isu yang ada di masyarakat seperti itu, ketakutan masyarakat dan sana sering mungkin tuh bertanya, ambo nio investasi ameh, ambo Bali ameh banyak-banyak, simpan ameh di rumah, pulang kampung,
Siapa menjago amewa? Gitu kan? Kalau dibawa nggak mungkin. Dibawa nggak mungkin. Ya. Masukan amehnya ke Pegadaian atau investasi cicil emas di Pegadaian atau investasi dengan tabungan emas, amehnya kami jago. Dunsana para lupiti, apalagi dengan tabungan emas kok Pak. Iya. Dengan dunsana sadonya tabung emas, sadonya lele handphone gini. Iya. Para menggadai, para lupiti tengah malam, gadain sih barang tulat handphone. Cair langsung masuk ke rekening. Yang ameh di rekening tadi itu tidak berkurang, Tidak berkurang tapi kami blokir. tapi diblokir. Ya. Karena sebagai jaminan. Betul. Gitu. Tabungan emasku banyak. Karena dengan tabungan emasku sendiri, Dunsana sadonya buat informasi, Iko yang kan awak Zulhijjah kan baru lewat Bapak. Betul. Zulhijjah musim-musim haji. Ya benar. Dan kalau Dunsana sadonya buat informasi, mungkin ada Dunsana di luar yang alun tahu. Dengan Dunsana punya tabungan emas, Dunsana bisa langsung dapat porsi haji dari Pegadaian. Itu nama produknya adalah Arum Haji. Oh. Nah, kamu jalian saya tahu udah. Ini nah, lanjut. Nah, kan? Dunsana sadonya. Yang beli minum. Itu panjang. Banyak itu. Ya. Kalau sampai diminum dapat Cuman aduh saya aja. Apa tuh? Kalau lebih 60 ini kena cas lah. Lanjut. Tenang. Tolong tagihan masuk ke rekening Pegadaian. Aku tisua. Minum teh talu harus seperti itu, gitu. Itu sobat ajaib. Iya. Aduh. Oke, lanjut Datama. Dan sana kamu nak minum teh talu bukan karena kamu nak jaga teh talu, tapi lebih dia buat tadi di bawah. Tidak sampai kata itu latih pun lebih sekali. Menunggu manajer lah. Jadi makanya di sana, pokoknya kamu dapat tadi. Iya. Dia sebenarnya padi sebenarnya ajaib rasanya. Insyaallah. Jadi Oke, lagi lah tadi. lanjut. Tadi lah Dunsana sadonya dasar. Tadi lah tetap bagi Tentang Dunsana sadonya tabungan emas. Iya. Jadi Dunsana jangan takut ke Pegadaian dan untuk gadai barang. Investasi kami lah bisa. Siap. Banyak caranya lah musabik tadi. Siap. Dan ini akan menjalehan Yang kedua yang memang sedang banyak diminati orang itu tentang Arum Haji. Nah, Arum. Arum Haji itu nama produknya. Nama produk. Ya. Kepanjangan Arum itu. Arum itu memang namanya Pak. Jadi hukum Bukan cewek itu ya? Bukan. Itu bukan nama orang ya di sana ya. Bukan nama orang. Ini Arum Haji nama produknya Oke. yang secara syariah. Ya. Jadi produk ini adalah membantu masyarakat untuk langsung mendapatkan langsung mendapatkan porsi Porsi haji. Nah, jadi Dunsana daftar Arum Haji langsung dapat porsi. Karena di dasar Ya. di masyarakat ini kalau waktu haji itu kan nabung dulu kan. Nabung dulu kalau yang memang nggak ada PT kan nabung sampai dapat PT sekian 25 juta. Baru dapat seat. Baru dapat seat. Ya. Kalau di Pegadaian Dunsana nggak perlu nunggu 25 juta. Awalnya cara tuh. Pegadaian langsung bisa aja Dunsana langsung dapat porsi. Berarti caranya. Ya, macam Untuk awal kurang lebih di angko kalau di gram ameh ya. 3,5 gram ameh. 3,5 gram. Ameh. Oke. Angkui Pegadaian. Untuk sana punya ameh di rumah 3,5 gram, angkui ke Pegadaian. Daftar Arum Haji cukup dengan itu saja. Dan nanti ameh tersebut jadi jaminan. Dunsana langsung dapat pembiayaan, dapat porsi. Ikut Dunsana lah dapat porsi, tinggal nunggu barangke. Sambil nunggu barangke, Dunsana cicil. Nabuang sampai dengan selesai. Jadi di Pegadaian yang harus mungkin masyarakat di luar sini tuh menungguan 25 juta butuh waktu sekian lama. Betul. Terus setelah dapet seat menunggu lo antrian Mau balik tahun. jangan mau balik tahun. Terakhir dapet informasi di Batam enggak di Batam paling capek 8 balik sampai 21 22. Tapi lu setelah dapet seat. Ya pas kaset itu. Ya. Jadi kalau di Pegadaian di sana angkui amenya 3,5 gram. Dari angko 3,5 gram tadi langsung dapat seat. Jadi etong 5 balik tahun atau 8 balik tahunnya dari situ ya. Iya, start langsung dari sinan. Tidak pada saat setelah sampai di angka 25 juta Tidak. atau sekian ratus gram baru dapat seat, enggak seperti itu. Kami di Pegadaian membantu menghilangkan waktu tunggu ngumpulin duit uang 25 juta itu. Karena 25 juta kan enggak pikiran seperti itu. Ya, bagi masyarakat kita di level bawah itu sangat besar. Sangat besar dan Sementara umat Islam di level terbawah pun cita-cita terbesarnya tetap naik haji. ya menyempurnakan. Ya, menyempurnakan daripada syariat Islam itu gitu. Betul.
Jadi kami dari Pegadaian bisa membantu Dun Sanak Sadonyo untuk memangkas waktu untuk ngumpulin 25 juta. Ya, jadi langsung daftar Pegadaian, langsung deposit, tinggal menunggu barangke. Konversi 3,5 gram tadi itu kalau dalam bentuk uang berarti buat tuh? Kalau 3 juta sampai 3 juta setengah? 3 juta setengah, kalau kita anggap lebih kurang ya. Lebih kurang ya, kalau 1 kita juta lah ya. Anggaplah 1 gram 1 juta lah. Ya betul. 3 juta setengah? Iya, 3 juta setengah. Dan itu apakah diambil oleh Pegadaian? Tidak. Itu sebagai jaminan. Setelah Dun Sanak selesai, itu dikembalikan. Ibaratnya kalau dapat pada saat angka 3 juta setengah kita store, kita dapatkan seat, terus 15 tahun ke depan kita baru akan berangkat, berarti cicilan kita tuh semakin ketek jadinya tuh ya. Nah, kalau di Pegadaian kami memberikan fasilitas untuk masyarakat Dun Sanak Sadonyo Ya. Maksimal di 5 tahun saja. Oh, Di 5 tahun saja. Oke. Jadi langsung tiap bulan sekian. Ya. Berarti 5 tahun nanti full biaya Itu haji maksimal ya. maksimal ya. Tuh full biaya haji sudah didapatkan. Sudah selesai. Kewajiban sudah diselesaikan. Nah, Artinya pada saat 5 tahun tersebut, kalau berangkat di tahun 5 tahun kedua atau di tahun ke-10, berarti logikanya lah berangkat JPT Surang. Yap, Tidak berangkat dari uang pinjaman. tidak berangkat dalam kondisi berhutang. Disinilah syariatnya tadi itu. Betul. Oke. Jadi Dan mungkin Santiang loh ya. sedikit menambahkan. Iya betul. Ini sebenarnya kalau dari segi produk ini sangat membantu masyarakat. Iya, Gitu. iya. Dari segi jaminan saja sebenarnya itu tidak mencukupi berapa pembiayaan tadi. Ya, iya, Nah, karena ini sistem syariah, insya Allah ini lebih aman untuk umat Islam. Karena nanti banyak nanya nih, kalau bisa kita meninggal dunia, bagaimana hutang? Apakah dialihkan ke ahli waris hutangnya atau gimana? Mungkin hutang itu akan dilunasi karena di awal itu ada biaya-biaya yang kita pungut ya. Pertama itu adalah haji bersama Bank Mitra itu senilai 500.000. Karena kalau misalkan kita ada uang cash pun sekarang itu nggak bisa langsung datang dan daftar ke Kemenak. Betul. Harus kita buka rekeningan tabungan haji. ya. Nah, senilai 500.000 tadi plus dengan yang namanya IJK. IJK itu imbalan jasa kafalah, yang namanya asuransi. Nah, itulah sebagus mungkin produk ini sudah didesain gitu. Dan awal munculnya produk ini memang jaminan ada 7,5 gram. 7,5 gram. Berarti lebih tinggi. Lebih tinggi. Nah, karena banyak peminat masyarakat dan tujuan kita membantu masyarakat juga untuk daftar haji sehingga jaminan tadi diturunkan menjadi 3,5 gram. Nah, lumayan tuh. Iya. 3,5 gram. Nah, untuk angsuran sendiri itu 670 kalau ngambil 5 tahun. 5 tahun. Ya, karena orang berprinsip seperti ini, kok kalau kita haji harus ngutang gitu. Nah, iya benar. Iya, sementara kan hutang kita udah selesai. Sementara berangkat 10 tahun lagi. Iya, 10 tahun lagi. Gitu. Kalau seandainya gitu Batam kan gitu. Iya. Nah, mungkin, makan 18 tahun gitu. Betul. Nah, mungkin kita harus luruskan juga. Kalau yang kita bantu adalah biaya porsi haji. Karena di haji itu ada 2 berarti pembiayaan. Yang pertama untuk porsi haji, yang kedua untuk ONH, ongkos naik haji. Oke. Nah, jadi kita bantu itu untuk dapatkan porsi haji yang 25 juta tadi. Nah, setelah selesai 5 tahun Pegadaian, yang namanya SPPH, SABPIH, plus dengan emas tadi, akan diserahkan kembali ke nasabah. Terus dengan buku tabungan haji yang tadi. Nah, sambil menunggu kuotanya mau berangkat nih, berarti butuh dana lagi kan? Betul. Nah, selain dari punya emas sudah ada nih. Melengkapi kekurangan ONH. Kekurangan ONH-nya. Karena kan kalau ONH itu memang sudah disubsidi pemerintah. Ya kalau normalnya mungkin sampai 60 juta lebih. Nah, karena sekarang sudah subsidi pemerintah itu kita cuma sekitar 34 3 juta. Ya sekitar 15 jutaan lah kita nambah. Nah, sambil menunggu itu kita harus buka tabungan emas tadi. Karena kalau uang kita simpan, nilainya tidak bisa mengcover berapa pelunasan ongkos naik haji nanti ke depannya. Tapi kalau kita nyimpan emas, insya Allah kalau emas itu tambah tahun tambah naik. Nah, kecuali mas-mas, jangan ada lagi mas-mas Jawa. itu Om Donald gua tuh. Itu Pak, gitu ya. Jadi mungkin ini lebih aman lah bagi masyarakat yang ingin niat kuat ya naik haji. Mungkin banyak di luar sana itu kayak tukang bubur naik haji. Itu kan sebenarnya adalah sesuatu fakta itu. Karena orang tukang bubur aja bisa naik haji. Kenapa kita yang sudah punya penghasilan sendiri itu nggak mampu gitu? Apalagi 610.000 per bulan, selama 5 tahun dapat porsi haji. Nah seperti itu.
Dusana Soro Minang TV ini memang sebuah informasi baru ya. Minimal bagi host sendiri, dan ambo yakin Dusana yang di rumah banyak jo yang belum mengetahui informasi tentang Arum Haji. Haji ya. Haji. Program A ya, bukan H ya. Bukan A ya. Harum ya. Oh A ya, ya Alfa ya. Arum Haji. Oke. Sebuah program ya, karena memang sebagian daripada pendapat-pendapat ulama kan ada orang umroh umpamanya. Di barangkaian dulu aku pitihnya cicil. Nah, kan ada yang seperti itu. Pai dulu, aku cicil. Ada lembaga yang berani untuk seperti itu, kan begitu. Mungkin itu sedikit menyalahi dalam tanda petik. Kok jutang, kan begitu. Nah, sekarang rupanya dengan program yang dapat kita simpulkan adalah dengan sedikit DP istilahnya ya. Sedikit jaminan dengan 3,5 gram. Nanti dalam waktu 5 tahun paling lama kita coba mencicil sampai ke angka 25 juta untuk mendapatkan porsi haji. Kalau dikonversikan dalam bentuk rupiah. Kalau dalam ameh itu kok orang pegadaian yang tahu ya kan. Nah, setelah itu maka kita bisa dalam waktu sebelum pemberangkatan menyiapkan dana kelengkapan ONH lewat membuka tabungan emas ya. Oke. Nusana Soro Minang TV, Pak Donald, handphone wak mati, pinjam handphone untuk baca komentar. Berhenti main skater dulu tuh Pak Donald. Nah, itu luar biasa kameramen wak orang enggak. Oke, Nusana Soro Minang TV sadonya. Sebuah informasi yang sangat luar biasa yang mungkin, karena jujur saja ya, bagi kita seorang muslim, terlepas mau kita kaya, mau kita miskin ya kan, tetap cita-cita terbesar kita adalah naik haji. Saya pikir dengan program Arum Haji ini adalah solusi bagi masyarakat ekonomi di bawah, bagaimana punya mimpi tetap diwujudkan untuk naik haji itu sendiri. Oke. Sebelum kita masuk ke ke pertanyaan-pertanyaan berikut di Om Donald. Oke. Bapak enggak tarang ya, cuma tulpul. Kok suara ya? Tarang lah sekete. Terus anak Soro Minang TV, mohon maaf, kita moneko, nak tahu host lah gae ada. Oke. Ibu Marina Ramli tadi udah ya. Pak Rizal Apendi Pensia SMTP tetap di hati. Terima kasih banyak. Pak Rizal Apendi Pensia, coba ulang kalian contoh amehnya sana, tayangan tadi kurang jale. Oke. Nanti di apa balik? Contoh 1 gram tadi dengan konversi apa tadi Swanta Pak Rizal insyaallah sebentar lagi akan diulang balik sama Udatama yang memang bagian marketing officer daripada Pegadaian Kota Batam. Contoh ameh ya? Contoh ameh. Mungkin bisa kameramen sambil musabian contoh ameh yang nampak tadi niko berapa gram? 2 gram. 2 gram, oke. 2 gram dengan merek Antam. Karena sadunya kalau memang ingin punya itu, datang ke Pegadaian, siapkan saja DP-nya itu di angka 300 sampai 47.000. 300 sampai 47.000. Ya, angka PT 300 sampai 47.000 untuk ke Pegadaian. Niko dan sana bisa pilih ya. Nio cicilannya bara lamo. Kalau Nio 2 gram, kalau Nio cicilan 3 bulan, sebulannya 570 sekian. Oke. Kalau memang mau Nio 6 bulan, cukup di angka 290 sekian. Oke. Sesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan. Kalau memang ampun ya santai Pak, cicilannya. Yaudah ambil dalam setahun mungkin bisa di angka 150.000 sekian. Piti beli rokok sebulan kurangan lebih dari itu. Kadang-kadang kok buat dunia sadunya awak kan orang bilang itu kan pengusaha kan. Ya betul. Sedikit kalau bahasa orang kini kok
tips and trick. Oh. Kalau memang rencana adonan punya usaha di ruasinan, anggap rencana menyewa kadai, menyewa ruko, misalnya ya. Dan rencana pakai itu taruh. Sewa rukonya setahun anggap 100 juta. Ya. Anggap ya. Rencana baik kan kalau Mbak itu kan kadang mengumpulkan PT itu taraso. Betul. Nah, kami dari Pegadaian coba rencana alih daripada mengumpulkan PT lah 3 bulan 2 bulan baru kasih ngumpulnya 100 juta. Coba gini, lah bayi kontrak sewa bulan sewa rukunan tahun kini lah bayi. Ya. Langsung datang ke Pegadaian kira-kira 100 juta kita anggaplah harga kami itu 1 juta. Ya. Di sana langsung ambil cicilan ameh yang 100 gram. Oke. Kita anggap Betul, ya. 100 juta itu 1 gram 1 juta. 1 juta. Ambil setahun. Ya. Jadi di sana membayar sebulan sekian, membayar pas di bulan kedua balik ambil cicilan di sana lah selesai. Bisa Jatuh tempo ruko lah tiba loh. Ambil itu diambil ya. Mata orang gua ambilnya nanya di sana pakai itu dijual ambilan cicil tadi dijual harganya nanya bisa langsung dipakai untuk bayar sewa. Tidak karaso mengumpulan PT. Kadang-kadang mengumpulan PT itu baca Sabi Wadan tadi. Ya. PT itu santi yang cari jalan keluar. Aduh, saya ke jalan keluarnya. Puncak dipakai untuk cicilan ame. Pas cicilan kedua balik. Cicilan ame selesai. Tagihan ruko tibo. Ambil amenya jual bagian. Kalaupun tidak namu dijual, gaden balik pinjam bisa jual. Jadi solusi, tips dan trik untuk pengusaha Minang di luar sana. Masya Allah luar biasa. Dasar. Ya. Kalau Ikoko harganya disesuaikan dengan harga akad pertama. Walaupun harga mena iya cicil. Kadang-kadang itu catat di sana. Parang Rusia, Kroasia, iya bawahnya. Walaupun di sana ketika membayinya sebulan 500 sekian, ternyata jalan 3 bulan harga melambung tinggi. Cicilan di sana tetap sesuai dengan akad pertama tadi. Nah itu makanya produk itu syariah. Nah di awal itu harus per bulan suka-suka ya. Oke Pak Rizal, mungkin sudah jelas. Kalau alunnya yakin lay beko datang ke SMTV. Main kalau lay dake tiga main ke SM Cafe jam 9 insyaallah sebentar lay beko kita ngobrol di bawah. Kan gitu nah. Sambil ngopi kan gitu ya kan. Khusus sana penonton Soro Minang TV lagi diskon beko untuk. Oke. Lanjut Ibu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batu Haji hadir Pak Os. Terima kasih banyak Bu Nur. Rini Jamba sedang menonton. Terima kasih Bu Rini. Dan Pak Rizal Effendi, Pak Rizal Dican juga menonton. Terima kasih banyak. Pak Rizal Effendi Pensia. Oke, mantap. Makasih sana. Beliau ngerti ya. Oke, di sana Soro Minang TV masih ada beberapa pertanyaan kita. Hampir 60 menit ya. Tapi masih ada sekitar berapa puluh menit lagi. Udah Tama atau udah Nok? Awak pernah menangah di Pegadaian bisa puluh ke ado UKM biasanya kalau nak mengambil kredit mikro suka atau tidak suka tetap ada jaminan. Kalau di perbankan, lembaga keuangan perbankan pinjam sekian puluh juta minimal BPKB motor tetap ada lah. Ada nanti katando sengenek walaupun mungkin tidak cocok dengan nilai kredit karena yang dicari mungkin usahanya tadi kan begitu ya kan perputaran uangnya. Kalau di Pegadaian pernah lo mendengar di Pegadaian kini ada iko lo awak pernah dengar tuh tapi awak pingin konfirmasi dulu ke Udanok atau Udatama bisa kita mendapatkan pinjaman mikro untuk usaha-usaha tadi, tapi justru kabarnya ada nih tidak pakai tidak pakai jaminan tepat dasar katanya langsung ke Urayana. Iya tuh ya. Nah masalah mereka berapa piti? Udah sih satu orang. Oke, di sana sebuah informasi. Kita tunggu jawaban dari Udanov atau Udatama. Silakan. Mungkin aku ada kabar gembira untuk Dosana Suara Minang TV. Itu baru lo diluncurkan namanya produk pinjaman kurs syariah.
Oh, namanya kurs pinjaman syariah. kurs syariah. Ya, jadi Pegadaian kini adalah bisa mencairkan pinjaman bukan bantuan ya Pak ya. Ya. Kalau bantuan berarti kan apa lihat berarti. Itu kabasnas. Bantu Megin. Iya, kapak prijalilu. Jadi pinjaman kurs syariah memang untuk membantu masyarakat Kota Batam, Ya. terutama kalau misalnya Nusana Minang kini yang punya usaha atau Ya. punya usaha, itu kini lado bisa tanpa jaminan, tanpa agunan. Masya Allah, itu yang paling Ya. susah. Nah, Nah, tanpa jaminan panggunan, tapi memang awak dibatasi oleh pemerintah hanya mencairkan sampai 10 juta. oke. 10 juta dan itu tanpa anggunannya adalah kepercayaan. Ya. Itu yang syariah tadi. Itu syariah. Ya. Jadi apa usaha misalnya kau butuh penambahan kayak dasar tadi menambah apa kayak Kami alat, alat misalnya. umpamanya. Iya. Tapi kalau alat kan enggak perlu deh, karena kabarnya Pegadaian akan support alat itu. Apa? Jadi Itu salah satu contoh ya. Jadi jale tujuannya untuk apa gitu. Ya, Jadi betul, jangan ya. sampai tujuan itu untuk mengembangkan usaha. Tapi konsumtif. Konsumtif, jangan bersifat konsumtif. Ya. Jadi memang kan akar pokok syariah harus benar-benar itu tujuannya untuk nambah modal atau nambah misalnya awak punya usaha rumah makan nambah meja Betul. atau nambah biaya-biaya modal produksi. Betul. Jadi itu tujuan awal itu harus jelas. Jangan Jelas. sampai niat di awal itu. Karena itu tertuang di dalam akad. Ya, karena nanti kan awak new apa pas orang tim survei kan menanya untuk apa usahanya ya tambahan modal gitu. Tapi kironya untuk lanjut beli motor, gitu, beli motor. Nah, kalau beli motor Pegadaian lah bisa pula. Jadi Ya. beda-beda produk. Iya, beda betul-betul. tujuannya. Beda tujuannya, Kalau betul. beli kendaraan ada pula namanya produk amanah, istilah kendaraan sistem syariah. Oh, ada. Aduh. Berarti bisa lah tergak ganti auto bisa ke situ tuh. Bisa upgrade auto, upgrade mobil, mau pulang kampung bisa. Kalau ganti auto anak. Di Pajero dah Lena. Jadi bisa, kini saldonya apapun yang new di masyarakat, Pegadaian bisa bantu. Artinya hampir semua jasa yang diberikan selama kau dinikmati dari lembaga keuangan perbankan, insya Allah di Pegadaian Aduh saldonya. ada sadonya gini. Ya. Wah, Mau beli luar motor, biasa. mau beli ame. Ya. Produk terbaru baru luncur, Rahan Tas di Tanah. Oh. Jadi Pegadaian ini khusus kan area Batam sertifikatnya kan HGB. Benar. Sertifikat hak guna bangunan dan baru tadi baru keluar suratnya bahwasanya Pegadaian adalah bisa menjaminkan sertifikat SHGB tadi. Dan awalnya itu hanya SHM, bersifat Ya, SHM. hak milik. Ya, nah itu diberikan oleh kantor pusat istimewa lah untuk Kota Batam. Kota Batam ya, karena memang kebijakan daerah seperti itu. Seperti Ya. itu. Nah, jadi bagi Dunsana sadolanya yang bingung atau pusing mencari tampe, misalnya pinjaman dengan jaminan sertifikat, insya Allah Pegadaian sudah ada nama produknya Rahan Tas di Tanah. Rahan. Rahan. Ada tahu Rahan itu apa tuh? Apa tuh? Nah, Itu nama kecil sama jo arum tadi gitu. Iya. Apa rahan? minum tuh tahu tuh. Aja lah. Wajah. Wajah lah yang putih. Wajah lah yang putih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya awi benar. Panjang jadi itu. Panjang jadi itu. Nah, Rahan itu kalau di bahasa awaknya gadai. Oh. Gadai. Jadi setiap produk Pegadaian itu sudah diawasi tadi yang namanya MUI sama dia Ya. kayak produk Arum Haji tadi, Ya, ya, produk ya. Fatwa dan DSN-nya juga. Nah, Rahan di Tanah sudah bisa dilakukan, tapi di survei dulu. Ya. Adalah tanah-tanah yang bersifat produktif, Ya, kayak ya. bangunan, gitu, atau sejenisnya bersifat tanah produktif. Iya. Pegadaian apapun bisa dilakukan atau pembiayaan pun bisa dilakukan juga di Pegadaian. Jadi artinya adalah Donsana Sorominan TV kini kita berbicara gadai Ya. Pegadaian tidak seperti wajah Pegadaian Betul. zaman dulu yang tibo para lupiti ujuk-ujuk tersesak bawa barang ke Pegadaian titipkan di situ Iya. kok kita udah kepeng setiap bulan kita cicil kan Iya. begitu ya. Tapi kini kok Pegadaian bertransformasi terhadap segala bentuk jenis-jenis jasa bidang keuangan yang biasanya mungkin kita hanya bisa dapatkan di lembaga perbankan. Ya. Sekarang lah bisa kita nikmati dari
Pegadaian. Justru di Pegadaian hampir semua jasanya adalah bersifat syariah. Dan itu tidak ribet. Tidak ribet. Terutama minjam 10 juta tidak perlu jaminan. Tidak perlu jaminan. Mempermudah ya. Oke. Danop. Ya. Ada oleh program yang terbaru, kok tadi yang terakhir dan terakhir masalah tanah, Pak. Ya. Ada oleh yang terbaru, yang keluar, yang mungkin di sana yang perlu apa, yang dari tadi berbagai macam program, Sini, coba. ya, yang alun tasabui mungkin disampaikan. Ya. Oke, sedikit tambahan. Ya. Pegadaian kan dulu itu memang kalau kita menggadai di sana, perpanjangannya harus di Pegadaian di situ juga. Oh, Jadi di gadai sana, betul ya. Perpanjangan di situ. Yo kayak Ciptapuri, Iya. di Ciptapuri aja Harus gitu. diperpanjang di sana. Ya. Tapi sekarang sudah kena transformasi, Pegadaian sudah berbasis digital dan online seluruh Indonesia. Jadi dasar misalnya kok liburan di Kalimantan misalnya, tiba-tiba jatuh tempo Pegadaian itu bisa diperpanjang di Kalimantan. Nah, jadi kita walaupun lah bersifat online dan juga punya aplikasi namanya Pegadaian Digital. Nah, itulah bentuk transformasi Pegadaian. Selain itu, bagi masyarakat yang ingin menambah cuan pun, tahu udah dapat cuan. Dimasuk. Kepeang. Kepeang, Pitmas. 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 Pegadaian ada program juga yang namanya Agen Pegadaian. Oh. Jadi dasar kalau misalkan Nio bergabung menjadi mitra Pegadaian, itu bisa bergabung menjadi agen Pegadaian. Nah, kalau itu Pegadaian kami arahkan mereka bertransaksi ke dasar. SMKV bisa jadi Bisa jadi agen, tidak. Jadi agen pembayaran, misalnya di masyarakat siku kan ada Pegadaian sih kan? Nah, ada lah. Di bawah adanya. Di bawah ada. Ya. Di masyarakat siku yang punya Pegadaian, punya sure jatuh tempo bisa perpanjang ada saat. Ataupun nanti kalau udah ada yang menggadai lewat dasar bisa juga. Nah, gitu. Jadi masyarakat pun terbantu loh, tambah dapat cuan juga, tambah kepeng. Iya betul. Kehidupannya. Ada program agen Pegadaian. Sebenarnya kalau baca itu kok bisa sampai pagi ya. Ya, kayak pagi ya. Ya, karena kalau memang dirinci satu persatu, Iya. produk Pegadaian itu karena memang tagline kami mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi masalah itu kan banyak. betul. Ya. Nah, jadi produk kami pun juga banyak. Ya, artinya adalah Pegadaian secara maksimal berusaha di setiap sisi persoalan-persoalan ekonomi umat, ekonomi keluarga bisa diselesaikan lewat Pegadaian tanpa menimbulkan sebuah masalah yang baru. Siap. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya sangat luar biasa, benar. Kalau kita berbicara tentang Pegadaian dengan segala bentuk transformasi dan segala bentuk produk-produk yang terbaru, mungkin tidak cukup waktu kita, tapi sebuah dialog yang sangat luar biasa, Wak yakin dan percaya masyarakat Minang khususnya yang biasa menjadi seorang pedagang kaki lima, yang punya usaha ketek-ketek, di saat-saat waktu tertentu butuh solusi cepat. Mungkin Iko adalah salah satu solusi informasi tentang Pegadaian tersebut. Nah, maka di sana Soro Minang TV, satu hal yang membuat kita bangga dan kita harus tahu sekarang adalah Pegadaian itu juga mungkin lah masuk ke setiap kelurahan-kelurahan kalau tidak salah awak gitu. Jadi artinya tidak harus pergi ke Batam Center, tidak harus pergi ke kantor pusat, tidak harus pergi dilayani oleh ini cabang di level sekian baru bisa melayani, bisa dilayani bahkan dengan mitra Pegadaian pun masih bisa melayani ya, masih bisa melayani setiap program yang ditawarkan oleh Pegadaian itu. Jadi sampai lupa ada juga tambahan terbaru karena Pegadaian sudah kolaborasi juga dengan BRI. Jadi Pegadaian juga hadir di layanan BRI, yaitu ada di unit kerja Senyum. Unit kerja Senyum. Iya. Senyum itu sentral layanan Ultramikro yang ada di kantor BRI unit Sekupang. Nah, jadi Pegadaian itu sudah berkolaborasi dengan beberapa perbankan seperti BRI, PNM, dan juga untuk pembayaran pun sudah bisa dilakukan di Indomaret, terus kayak Lin Aja, Shopee, jadi sudah banyak kerjasama dengan e-commerce juga. Nah, itulah transformasi yang kita lakukan karena memang zaman sekarang ini menuntut seperti itu gitu. Jadi semua luar biasa sebuah transformasi bukan hanya dari sisi produk, tapi bertransformasi dari sisi sistem dan layanan Pegadaian itu sendiri ya. Jadi kini
kalau orang menyambut M Pegadaian, M Banking, kita misalnya mungkin ke depan M Pegadaian, enak. Kenapa tidak? Gitu ya kan? Iya. Nah, lah bisa lah. Mas gitu ya. Nah, kan gitu. Mas sudah ada, tapi masih piloting di daerah Jakarta. Jadi kalau oke. orang misalnya mau beli Mas, tinggal masukin kartu, keluar Mas. Gitu. Iya. bantu ATM biasa masukan Iya. kartu keluar piti. Kalau yang ATM Mas masukan kartu keluar. Iya, karena Pegadaian ada kartu Amero. Luar biasa ya, luar biasa dan sana cukup menarik ya. Saya awak yakin informasi ini memang tidak cukup membuat kita puas untuk mendapatkannya. Penasaran dan sana bisa datang ke seluruh cabang-cabang atau unit-unit Pegadaian terdekat di tempat tinggal kita masing-masing. Insyaallah ke depan kami SMTV siap menjadi media partner dari Pegadaian untuk menyampaikan informasi-informasi setiap program-program atau setiap apa nama tadi itu Informasi. update informasi, promosi dan segala macam yang berhubungan dengan produk dan jasa Pegadaian itu sendiri. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya sepertinya sudah mulai berakhir. Sebelum berakhir, Ambo bacakan dulu komentar. Ristati, assalamualaikum. Tiban lama hadir. Nah di Tiban lama aja, ada Pegadaian kan? Ada. Oke. Ibu Sofi Husni mengatasi masalah tanpa masalah bersama SMTV. Semoga kompak selalu. Amin. Terima kasih banyak Ibu Sofi. Lanjut Pak Rizal. Wah Pak Rizal cukup aktif ya. Oh yo sana jangan lupa tinggal nomor WA di sana awak dari Pegadaianku. Oke. Mungkin bisa dihubungin mungkin bisa disampaikan nomor PIC mungkin paling tidak yang mungkin marketing lah ya. Bisa kamu. Bisa, oke. Mungkin disampaikan tolong dicatat Pak Rizal nomor WA. Beko kecek sang glunya awak patang yang di SMTV gitu. Insyaallah ada promo khusus untuk yang pingin mendapatkan jasa daripada Pegadaian dengan syarat informasi lewat podcast kita di SMTV. Silakan Pak Danov atau Bang Tama sebutkan nomor. Nanti pun di nomor itu akan kita coba buat di komen ya Nal ya. Ya, kita nanti bikinkan di komen gitu. Silakan. Oke, kalau di sana sadonya, kalau memang ingin informasi lebih lanjut karena memang waktu tuh kadang tidak cukup. Kadang-kadang kalau memang mau informasi lebih lanjut bisa hubungi Ambo di nomor 0811 0811 74 285 90. capek banget. 0811 74 74 285 285 90. 90. Oke. Danop. Oke. Untuk layanan ya kita buka 24 jam. Oke. Ya, tapi kalau tidur saya nggak bisa balas. Itu di 0822 0822 88 88 33 33 4294 4294. Jadi Rusana Suara Minang TV dimanapun berada itu bisa langsung kalau misalnya kurang paham tadi Ya. apa perbincangan tadi butuh informasi lebih lanjut silakan hubungi Ambo ya. Oke. Udah no free atau bisa kunjungi OT-OT Pegadaian kita yang sudah tersebar di perumahan-perumahan ya, masih betul. perumahan sudah ada sekarang Pegadaian Ya. ataupun di agen-agen Pegadaian nantinya. Oke. Kalau bingung mana udah lupa mencatat, bingung datang ke SM Cafe. Insya Allah nanti kita akan sampaikan segala bentuk informasi tersebut dan kita sambungkan dengan dua orang anak muda luar biasa yang jale-jale ku adalah orang awak juga gitu ya. Oke, Nusana Suara Minang TV sadonya terima kasih banyak lo berakhir dan Nop semua udah tamat. Cukup diskusi yang cukup luar biasa dan sangat bermanfaat bagi Nusana yang memang punya problem-problem sedikit tentang masalah-masalah keuangan. Insyaallah Pegadaian siap membantu segala sesuatunya sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan masing-masing. Tapi bagi Ambo yang menarik tadi di sana, yang pertama adalah tentang tabungan emas tadi.
Yang kedua adalah tentang tabungan haji, dan yang ketiga adalah pinjaman tanpa jaminan. Walaupun cuman hanya 10 juta, tapi lalaweh kini bitis 10 juta tuh. Lah jauh langkah waktu. Oke, di sana Suara Minang TV sadonyo, terima kasih banyak di sana yang telah menyaksikan siaran live streaming kita yang berjudul apa tadi ya? Inge Pegadaian ya. Untuk itu di sana mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Jika ada tadi salah kecek, Ambo mewakili all kru Suara Minang TV dan teman-teman dari Pegadaian. Jika ada salah dari awal sampai akhir, tentu kita minta maaf kepada Dunsana pemirsa sadonyo. Terakhir, jangan lupa Dunsana share informasiku sebanyak-banyaknya. Tentu juga berikan dukungan ke SMTV dengan nge-like, dengan subscribe, dan dengan menekan tanda lonceng yang ada di channel YouTube Suara Minang TV itu sendiri, dan mengikuti di fanpage-nya Suara Minang TV. Terima kasih itu sana sadonyo yang selalu setia menyaksikan daripada live streaming kami. Terakhir kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awam. Oke.